warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bisa belajar ya di materi pemulihan sepeda motor ya, tentang bab memahami sistem rem cakram hidrolik. Ya, memahami sistem rem cakram hidrolik. Ya. Langsung saja kita ke materi. Klasifikasi rem dilihat dari komponen kerjanya, maka rem dibagi menjadi dua, rem mekanis dan rem hidrolik. Rem mekanis yang masih menggunakan kabel ya, masih menggunakan kabel seperti di rem sepeda motor tipe-tipe dulu ya, tipe-tipe jadul, dan rem hidrolik, rem yang sudah tidak menggunakan kabel ya, digantikan dengan fluida atau minyak rem. Pembagian rem hidrolik berdasarkan komponennya, ada rem cakram dan rem tromol. Rem cakram rata-rata digunakan di rem depan sepeda motor. Sekarang hampir semua rem cakram rem akan digunakan di motor-motor terbaru ya, rata-rata di depan. Rem tromol masih ada di belakang ya, tapi yang menggunakan hidrolik sangat jarang sekali. Rem tromol yang menggunakan hidrolik di sepeda motor rata-rata adanya di mobil. Lanjut, pengaplikasian hukum Pascal pada rem hidrolik ya. Hukum Pascal ini hukum yang mendasari tentang rem hidrolik. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Saya ulangi lagi ya, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, kita aplikasikan seperti ini. Ya. Di sini ya, hukum Pascal, piston. Ya, di sini adalah handle rem. Ketika tuas rem ditarik, ya, minyak rem yang ada yang merah-merah ini minyak rem, yang warna kuning oranye ini adalah piston. Ketika ditarik, maka minyak rem ini akan tertekan, akan terkompresi, akan menuju ke ini ya, selang rem ya, selang rem hidrolik, dan akan mengalir ke bawah ke piston ya, ke kaliper. Ini tadi ketika ini ditarik, tuasan ditarik, maka tekanan ini akan dialirkan ke kaliper bawah. Kenapa kok bisa enteng? Ya, kenapa kok bisa enteng? Karena perbandingan luas penampang. Ya, perbandingan luas penampang. Ini di sini kecil ya, di sini kecil. Ya, ketika ditekan, tekanannya akan sama di sini. Tapi karena luas penampangnya ini berlipat-lipat, 5 kali lipat lebih, maka tekanan yang dihasilkan juga akan berlipat-lipat pula. Ya, tekanan yang dihasilkan berlipat pula. Kalau ini kecil lebih besar. Bandingkan kalau ini sama ini, besarnya sama, nah itu juga berat ya, pengeremannya pasti tidak bisa optimal. Jikalau dibalik, yang ini yang besar, yang ini yang kecil, wah ini berat ini nanti ngeremnya, berat banget, dan tenaga yang disalurkan di sini juga kecil. Ya, gambaran seperti itu, hukum Pascal. Ya, karena tidak ada ruang terbuka, ya, tidak ada ruang lagi, maka yang didorong hidrolik ini, minyak rem ini akan mendorong piston untuk menjepit yang namanya piringan cakram. Saat rem hidrolik belum bekerja, ya, saat rem hidrolik belum bekerja, ini tadi handle rem, ini minyak rem, ya, minyak rem harus ada di seluruh selang, kaliper, dan piston atas, tidak boleh ada udara. Kalau ada udara, sudah dapat dipastikan tidak dapat bekerja. Nah, ini sebelum bekerja. Ya, kemudian ini rem hidrolik saat bekerja, saat handle rem ditarik. Ada dorongan, ya, ada dorongan dari piston rem, kemudian
selang rem, ya, selang rem akan meneruskan fluida ini ke kaliper lem. Kaliper di dalam kaliper fluida ini akan mendorong yang namanya piston. Jadi oli ini akan mendorong piston, ya. Olinya akan mendorong piston. Dan piston akan menjepit yang namanya kampas rem. Saat rem hidrolik kembali pada posisi, nah, karena di sini ada pernya, ya. Ketika sudah handle rem sudah tidak ditarik, maka per ini akan mengembalikan posisi piston. Otomatis tekanan yang ada dalam minyak rem ini akan kembali seperti semula. Tekanannya akan kosong lagi, tidak ada tekanan lagi. Otomatis kampas rem akan merenggang, ya, tidak mencengkram-cakram rem. Itu ya. Nah, ingat, di dalam sistem rem hidrolik harus tidak ada yang namanya udara. Kalau ada udara, maka sudah dapat dipastikan tidak dapat beroperasi alias rem blong, ya. Tidak akan ada tekanan. Dah motivasi, ya. Sebelum saya akhiri, ada motivasi. Pikiran bukanlah wadah untuk diisi, melainkan api yang harus dinyalakan. Anak teknik bukanlah budak industri, melainkan lokomotif bangsa di masa depan, ya. Tetap semangat untuk belajar di otomotif, ya. Cari semua sumber referensi supaya kita kelak nanti dapat bermanfaat di hari yang akan datang. Dan itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.